Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Junita dengan NIM 2122258 dari kelas PAI 5G. Saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom, materi pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI 2 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hafiz. Taksonomi Bloom itu terbagi ke dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebelumnya kita ketahui bahwa pengertian dari taksonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdapat 2 kata, yaitu taksis dan nomos. Taksis artinya pengatur atau divisi, sedangkan nomos artinya hukum. Jadi taksonomi ini secara bahasa diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu. Sedangkan secara istilah, taksonomi ini adalah pengelompokan suatu hal berdasarkan tingkatan tertentu. Dalam dunia pendidikan, taksonomi ini digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Nah, mengapa dikatakan taksonomi Bloom? Karena istilah taksonomi ini digunakan oleh seorang psikolog pendidikan bernama Benjamin Bloom yang menggunakan pertama kali pada tahun 1956. Bloom membagi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan intelektual, pengetahuan, keterampilan berpikir. Menurut Bloom itu sendiri, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak merupakan ranah kognitif. Dalam ranah kognitif ini ada 6 tingkatan kemampuan berpikir, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Itu adalah ranah kognitif yang pertama kali digunakan oleh Bloom tersebut. Kemudian pada tahun 2001 direvisi oleh seseorang yang bernama Carpwell, dan kemudian hasil revisi ini dinamakan dengan revisi taksonomi Bloom. Mengapa diadakan revisi taksonomi Bloom ini? Karena pada yang lama itu menggunakan kata benda, sedangkan pada yang revisi itu menggunakan kata kerja. Mengapa? Alasannya karena dengan menggunakan kata kerja tersebut, seorang siswa diharapkan dapat mengimplementasikan secara langsung pengetahuan yang dia dapatkan. Adapun revisi dari taksonomi Bloom ranah kognitif ini, yang pertama yaitu mengingat kembali atau C1. Mengingat kembali adalah kemampuan untuk mengingat kembali fakta atau informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Contohnya, seorang siswa dapat menyebutkan kembali rukun Islam. Dia bisa menyebutkan rukun Islam dari yang 1 sampai yang ke-6. Kemudian pada tingkat kedua yaitu memahami atau C2. Pada C2 ini siswa mampu menjelaskan atau menginterpretasikan informasi dengan kata-katanya sendiri. Maksudnya dia bisa menjelaskan kembali atau memahami suatu bacaan dengan menggunakan kata-katanya sendiri, dengan pemahaman yang dia punya sendiri. Contohnya, siswa menjelaskan makna salah satu Asmaul Husna, dan dia itu menjelaskan bagaimana Asmaul Husna tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan atau C3. Menerapkan adalah kemampuan menggunakan informasi atau konsep dalam situasi yang nyata. Maksudnya, pengetahuan yang telah dia dapatkan ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Contohnya, siswa dapat menerapkan tata cara sholat yang benar dan dalam praktik sholat berjamaah. Sebelumnya dia kan sudah mengetahui tentang apa itu sholat, rukun sholat, dan pada C3 ini dia sudah bisa menerapkan tata cara sholat dengan benar. Kemudian menganalisis atau C4. Pada tahap ini, siswa sudah mampu memisahkan informasi menjadi bagian kecil untuk memahami struktur atau hubungannya. Jadi di sini siswa sudah mampu memisahkan informasi-informasi atau pengetahuan yang dia dapatkan
dan juga bisa menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, siswa tersebut mampu menganalisis faktor-faktor penyebab perbedaan mazhab tentang hukum ibadah tertentu dalam Islam. Jadi dia sudah bisa menganalisis mengapa ada perbedaan-perbedaan mazhab yang terjadi dalam hukum ibadah. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi, yaitu menilai atau mempertimbangkan kebenaran atau manfaat suatu konsep berdasarkan kriteria tertentu. Maksudnya, seorang siswa ini dapat mempertimbangkan suatu pengetahuan tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Dia sudah bisa menilai sesuatu itu apakah itu baik atau buruk. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah mencipta, yaitu kemampuan menggabungkan unsur-unsur untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi di sini tingkat tertinggi dari kognitif ini, seorang siswa sudah mampu untuk menciptakan teori baru. Kemudian ranah afektif. Ranah afektif merupakan yang berkaitan dengan emosi, sikap, perasaan, dan respon. Sama dengan ranah kognitif, bahwa ranah afektif ini juga memiliki 5 tingkatan. Yang pertama adalah menerima. Di sini seorang siswa mampu untuk bentuk dari kesediaan untuk memperhatikan dan mendengarkan. Dia dalam suatu proses pembelajaran, dia mendengarkan atau memperhatikan guru yang sedang menjelaskan atau mempraktekkan sesuatu. Contohnya, siswa tersebut mendengarkan penjelasan guru dan menunjukkan ketertarikan pada materi yang disampaikan. Jadi pada tingkat ini, siswa itu mendengarkan dan memperhatikan gurunya menjelaskan materi. Kemudian tingkat yang kedua, merespon, yaitu menanggapi atau menunjukkan reaksi terhadap informasi atau kegiatan. Jadi di sini seorang siswa ini menanggapi atau merespon terhadap proses pembelajaran tersebut. Contohnya, siswa itu bertanya kepada gurunya tentang materi yang tidak diketahuinya atau materi yang tidak dipahaminya. Kemudian tingkat yang ketiga yaitu menghargai, yaitu mempercayai atau menghargai nilai tertentu untuk menunjukkan sikap positif. Maksudnya di sini siswa tersebut bisa menghargai sesuatu dan menunjukkan sikap positif terhadap sesuatu tersebut. Contohnya dalam hal diskusi kelompok, siswa tersebut bisa menghargai pendapat temannya dan juga memberikan sikap positif dan tidak memberikan sesuatu negatif atau memojokkan pendapat dari temannya. Tingkat yang keempat adalah mengorganisasi, yaitu menggabungkan beberapa nilai ke dalam sistem nilai pribadi. Dia setelah menggabungkan berbagai nilai dalam sistem informasi. Contohnya yaitu ketika seorang siswa ini belajar kelompok, kemudian sudah masuk waktu sholat dan suara azan berkumandang, dia akan memberhentikan kegiatan kelompok yang tersebut dan melakukan sholat berjamaah dan mengajak temannya untuk sholat berjamaah. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa contohnya itu menyimbangkan antara ibadah dengan tanggung jawab belajar. Yang kelima yaitu karakterisasi atau tingkat tertinggi dalam ranah afektif, menginternalisasikan nilai-nilai sebagai bagian dari karakter atau kepribadian sehingga konsisten dalam tindakan. Dari dalam tingkatan ini seorang siswa itu sudah mampu menerapkan nilai-nilai tersebut sebagai karakter atau kepribadian dan konsisten dalam tindakan. Contohnya, seorang siswa menolong temannya tanpa arahan. Maksudnya di sini dia sudah bisa menolong temannya tanpa disuruh, tanpa ada paksaan. Jadi sudah menjadi karakter atau kepribadiannya tersebut. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik
berkaitan dengan keterampilan fisik, gerakan tubuh ataupun motorik. Sama halnya dengan ranah afektif, ranah psikomotorik memiliki 5 tingkat keterampilan. Yang pertama adalah meniru, merupakan tindakan atau gerakan yang diajarkan, yaitu seorang siswa mampu meniru tindakan atau kegerakan yang diajarkan oleh seorang guru. Contohnya, siswa meniru gerakan sholat yang diperagakan oleh guru. Jadi siswa ini bisa mengikuti langkah-langkah dengan benar sesuai dengan apa yang diperagakan oleh gurunya. Kemudian tingkat yang kedua adalah memanipulasi. Maksudnya adalah kemampuan siswa melakukan tindakan berdasarkan instruksi. Contohnya, seorang siswa ini mencoba melakukan gerakan sholat secara mandiri dengan mengikuti instruksi dari gurunya. Dalam memanipulasi ini, siswa ini sudah bisa untuk secara mandiri. Berbeda dengan meniru. Meniru itu dia mengikuti gerakan yang diperagakan oleh gurunya. Kemudian tingkat ketiga adalah presisi, yaitu kemampuan untuk melakukan keterampilan dengan lebih akurat tanpa kesalahan. Dalam tahap presisi ini, siswa sudah bisa melakukan suatu keterampilan dengan benar dan akurat tanpa adanya kesalahan. Contohnya, siswa dalam melaksanakan gerakan sholat, dia sudah bisa melaksanakan gerakan sholat dengan benar sesuai dengan yang telah diajarkan oleh gurunya sebelumnya. Kemudian yang keempat, artikulasi, yaitu menggabungkan beberapa keterampilan menjadi suatu rangkaian yang lancar. Maksudnya di sini siswa tersebut sudah bisa menggabungkan beberapa keterampilan dalam suatu rangkaian. Contohnya, siswa dapat melakukan gerakan sholat beserta dengan bacaannya dalam suatu rangkaian dengan lancar. Kemudian yang terakhir yaitu naturalisasi, keterampilan secara otomatis dan menjadi kebiasaan. Naturalisasi ini kemampuan siswa sudah bisa melaksanakan suatu keterampilan itu secara spontan atau otomatis dan sudah menjadi kebiasaan. Contohnya, siswa tersebut sudah bisa melaksanakan sholat secara konsisten tanpa ada arahan, tanpa dia itu berpikir bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara bacaannya. Kemudian keterampilan yang tersebut sudah bisa menjadi kebiasaan oleh siswanya tersebut. Nah, itulah tentang taksonomi Bloom yang terbagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.